Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan membahas lebih ke altcoins. Tentunya ya tetap masih ada nyenggung juga Bitcoin ya, karena lagi-lagi ya pump ini disponsori oleh Bitcoin ya. Oke, jadi dibandingkan dengan tadi pagi sedikit lebih meningkat lagi ya. Untuk Bitcoin tuh tadi pagi di 66 ribuan, sekarang di 66.200-an ya. Jadi kembali meningkat sedikit. Untuk Bitcoin dominance meningkat 0,54%, volume 49,58% ya. Nah, untuk economic calendar gue ingetin lagi, hari ini tuh akan keluar beberapa data penting dari US, yaitu initial jobless claim ya. Sebentar, ini belum diganti ya. GMT plus 7. Itu akan keluar nanti jam setengah 8 malam, initial jobless claim, harapannya lebih tinggi dari ekspektasi ya, supaya indeks dolarnya kembali melemah. Ya kalau lo pengen kripto naik sih, ya kalau pengen kripto turun ya berarti kebalikannya ya. Philadelphia Fed Manufacturing Index juga sama, harapannya supaya lebih, kalau ini lebih rendah daripada ekspektasi sih ingat gua. Coba kita cek. Yes, harapan kita adalah ini lebih rendah daripada ekspektasi kalau mau kripto turun ya. Kalau mau kripto naik gitu. Oke. Next kita akan lihat dulu kondisi dari BTC. BTC ya kita bisa lihat ya, dia mulai ada pergerakan, tapi masih butuh konfirmasi menurut gua ya. Apalagi kalau sampai weekly close-nya udah di atas dari MA8, itu tentunya akan menjadi satu extra confidence lagi bahwa Bitcoin ada kemungkinan bisa lanjut ya membuat higher high yang signifikan. Nah, tapi lagi-lagi monthly ini baru koreksi sebesar 14,94%. Terakhir kali kita sebanyak ini ya, berarti ini kan 7 bulan. Gue data yang gue punya, gue belum pernah Bitcoin 7 bulan berturut-turut bullish. Paling mendekati di sini 6 ya. 6 kali candle bullish, di sini koreksi bisa sampai 55%. Oh, berarti pasti 55%? Ya enggak juga sih ya. Tetapi ya itu menunjukkan bahwa kalau overextended Bitcoin biasanya akan koreksinya juga lumayan dalam gitu. Plus kalau mau ngomong secara market cap mirip-mirip dengan kondisi di sini. Begitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Tetapi kita lagi-lagi adalah channel data dan fakta. Data dan faktanya sekarang menunjukkan mulai cenderung bullish. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi ya, masih ada beberapa PR dari Bitcoin yang dia perlu taklukkan untuk benar-benar masuk ke dalam scenario yang ya bullish. Sama kayak di sini deh. Di awal kan waktu dia bikin low di sini nggak berarti langsung bearish ya, tapi waktu dia membuat suatu lower low, lower high, dan lower low lagi, nah itu legit kita masuk dalam satu scenario yang lebih bearish gitu. Nah ini kebalikannya. Ini baru membuat satu high, higher low, higher high. Nah, kalau higher low lagi, ya udah, kita ada kemungkinan untuk bisa benar-benar lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks dolar ya. Jadi kalau mungkin buat lo yang kelewat di CWT sesi pertama dan nggak tahu kenapa bisa seperti ini, jawabannya adalah indeks dolar yang melemah. Bukan cuma melemah tapi ngedam ya. Dia ngedam bahkan daily close sedikit di bawah dari EMA 200 ya. Ini menyebabkan semua risk on asset atau basically semua aset yang dengan pair USD jadi hijau begitu. Ya karena iyalah ya. Kapan terakhir kali dia ngedam sebesar ini? Ya, mungkin perbandingannya paling mendekati kayak waktu pump di sini ya. Ini kayak kebalikannya. Makanya waktu zaman di sini April tanggal 10 ya market cenderung bergejolaknya ke bawah. Gitu. Jadi lagi-lagi korelasinya dengan indeks dolar kita tidak bisa lupakan. Kalau kita ingin kripto tambah kuat ya berarti harapannya adalah dia lanjut turun. Kalau lu pengen kripto koreksi dulu ya berarti lu harapannya dia naik begitu ya. Oke, Bitcoin dominance kembali menguat dan nyaris menuju ke higher high ya. Kita lihat apakah dia akan bisa membuat higher high lagi atau tidak ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke rosternya dan juga pada hari ini kita akan ada satu peluang yang menarik di belakang ya. Tapi entarlah kita bahas aja di belakang. Kita akan bahas rosternya. Rosternya hari ini adalah Solana, Ivo. Ini banyak yang request ya, alasannya karena ya bisa lihat sendiri. Ada WLD dan juga TON ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten DTCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Oke, nah disclaimer udah beres, kita langsung ke bagian buy limitnya. Untuk Solana kita bisa lihat kondisinya itu pump ya, ngepump 11,73%. Jadi lagi-lagi ya, buat elu yang akumulasi, ini berarti di buy limit 2, buy limit 3 ya. Kalau di buy limit 3 gila, lu udah profit sebesar 33,79% ya. Jadi at the end of the day yang menang adalah orang yang terus melakukan akumulasi gitu ya. Walaupun akumulasinya kayak misalkan gue udah bilang ya, akumulasi gue setengah peluru, bahkan ada yang seperempat peluru, tapi menurut gue efektif. At the end of the day gue jadi nggak FOMO. Nah buat lu yang tidak akumulasi sama sekali, nah jadi FOMO kan. Nah itu dia makanya kenapa gue selalu ada dua skenario dan tetap melakukan akumulasi. Yang gue adjust adalah pelurunya, apakah pelurunya full atau setengah, jangan-jangan bisa seperempat juga, untuk sekali lagi menghindari FOMO ya. Nah, untuk buy limit jadi sekarang digeser ya. Buy limit pertama di EMA50, buy limit kedua di 148,42 yaitu struktur ya. Dan EMA50-nya di angka 156,51. Buy limit ketiga di 144,14 ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 di EMA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 169,63. Itu kurang lebih setup untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 169,63. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 ya. Next kita geser ke IVO. Nah untuk IVO ini adalah salah satu lagi contoh klasik dari catching a falling knife. Salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan dari aset yang baru rilis di market adalah ya ini ya. Dia baru rilis, dia nge-pump nih. Dia nge-pump, dia belum punya struktur. Selama struktur awal ininya masih bertahan, itu lumayan oke. Kayak Manta deh. Kayak Manta waktu di awal-awal sebelum struktur ini jebol nih. Nah, waktu udah jebol, apa yang terjadi? Ya seperti yang gue bahas, catching a falling knife. Dia drop dengan signifikan, ekstrim ya. Dan sekarang harganya bahkan sudah di bawah dari harga listing ya. Ya ini makanya gue bilang salah satu resiko terbesar dari kita menghold token yang baru launch pool atau launchpad atau apapun itu juga. Itu makanya kalau gue pribadi tetap melakukan TP dulu. TP dulu sebagian, kalau sisanya lu mau lihat cacing-cacing naga-naga ya monggo. Karena nggak semua jadi begini juga. Kayak ada beberapa contohnya token lain yang masih lebih oke. Itu nggak sampai minus di bawah dari launch begitu ya. Nah untuk posisi spotnya otomatis ya kita tidak akan melakukan ini dulu ya. Untuk posisi futuresnya pun sekarang masih jauh. Struktur nggak ada yang bisa dibahas. Jadi sayangnya untuk IVO walaupun ya banyak yang request, ya sayangnya TA-nya kita bisa lihat MA8. Lo kebayang gak sih MA8 di daily jadi resisten utama gitu. Waduh, ya berarti secara apa namanya momentum ekstra kacau ya. Nah, mungkin yang kita bisa harapkan adalah nanti posisi futures jangka pendek tentunya ya. Apabila nanti terjadi mungkin retest 1, retest 2 di EMA 8 atau 20, kita bisa buka posisi short dengan target TP yang nanti kita masih pending. Jadi for now, sayangnya ya dengan berat hati tidak ada yang bisa dibahas karena strukturnya terlalu berantakan ya. Next kita geser ke ton. Nah, ton ini berhubungan juga sama nanti yang di belakang ya. Karena akan ada launch pool not ya. Jadi ton dan not ini literally ngakak sih ya. Mereka itu seperti adik kakak ya. Ya bukan adik kakak sih sebenarnya, kayak satu ekosistem. Bahkan logonya pun cuma dibalik ya. Cuma dibalik dan beda warna saja. Nah, yang keren di sini launch poolnya itu literally bisa risk free. Loh, kok bisa risk free, Bang? Nah, gini, buat lo yang memang sudah investor ton, bisa staking ton lo, ya. Bahkan buat lo yang mungkin, aduh Bang, gue belum punya ton, ya. Gue cuma punya USDT. Lo bisa ikutan USDT poolnya, ya. Keren banget deh. Detailnya kita bahas di belakang. Sekarang balik dulu ke ton. Untuk ton kita bisa lihat di sini posisi spotnya buy limit pertama sedang di retest, ya. Belum jebol, ini dihitungnya belum jebol ya karena masih belum daily close. Tapi ya udah ngedam sih. Sekarang floating dump sebesar 5,68% ya. Nah, untuk posisi spot berarti buy limit pertama di sini, buy limit kedua di MA20 atau di 5,96. Itu adalah buy limit kedua. Buy limit ketiga di 4,886. Ini kayaknya MA8-nya gua tutup dulu aja ya biar nggak pusing ya. Oke. Nah, itu untuk posisi spot di ton. Untuk posisi futuresnya
terakhir kali kita bahas tuh posisi short udah kena target TP ya. Nah posisi long kita nggak dapat karena kemarin tidak terjadi retest kedua ya. Jadi ya tinggal kita lihat besok. Kalau sampai besok ternyata daily close-nya di bawah dari 6,79, kita ya otomatis bisa mulai pertimbangkan retest di sini nih. Kalau retest sebagai resisten, retest 1, retest 2, bisa kembali lagi buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk di TON. Next kita geser ke WLD ya. Nah, WLD ini juga banyak banget yang request. Tadi satu juga bilang ini bot bukan ya? Gak tahu. Soalnya banyak banget ya. Jadi aneh, kemarin tuh ada juga yang request banyak token apa ya? XDN atau something. Forgot lah, XD something gitu ya. Nah, ini juga sama nih, WLD banyak yang nanya ya. Jadi ya lagi-lagi sesuai dengan janji gue, kalau cukup banyak demandnya kita akan bahas tokennya secara TA at least ya. Karena WLD ini gue belum pelajari seperti apa sih fundamentalnya ya. Nah, untuk setup jangka pendek ya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA200 atau bisa juga di 4,53 which is sekarang di harga yang sama persis itu ya, lagi confluence soalnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di MA200 atau di struktur tadi ya 4,53, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Posisi spotnya gimana? Kalau lu mau akumulasi, ya silahkan bisa pertimbangkan ada struktur di 4,53 yang sedang confluence dengan MA200 dan sedikit di bawahnya di 4,42 ya. Itu kurang lebih untuk setup dari beberapa altcoins gitu ya. Nah, launch pool. Untuk launch pool sekali lagi ya, ini jadi TON ini kita tahu ya bahwa TON ini salah satu token yang gue berapa kali bilang ini TON apa ya bisa tiba-tiba masuk ke top 10. Jadi setahu gue TON itu adalah semacam project crypto yang ada di Telegram. Ya, jadi ya otomatis ekosistemnya ya suka apa tahu nggak tahu gitu ini sedang hype gitu ya. Nah dia akan ya atau lebih tepatnya ekosistemnya ada juga Node sekarang. Nah Node ini juga sama-sama di Telegram. Kalau kita lihat di sini sebenarnya si Node ini adalah suatu viral clicker game ya yang ada di Telegram messaging app. Nah, sekali lagi mungkin yang akan menjadi paling daya tariknya adalah dia terkait dengan TON. Salah satu token yang masuk ke dalam top 10 dan lumayan stabil di top 10 terus gitu untuk si TON coin ini sendiri ya. Nah, jadi buat lu yang tertarik pengen punya Node, dibandingin lu jaga lilin nih, wah nunggu listing terus lu buy. Yang mending kalau buy-nya di bawah. Kalau buy-nya yang di pucuk, nah bahaya kan. Nah, dibanding lu mengambil risiko berlebihan seperti itu, mendingan ikuti launch pool dari Bybit. Karena ya gini, selama lu punya USDT dan memang ya lu memang sudah alokasikan dana lu buat USDT, ya jadi tidak ada resiko begitu karena USDT ini adalah suatu stable coin di mana ya lu nggak ada resiko volatility. Kalau megang TON mungkinnya itu kan bisa naik turun kayak tadi nih TON lagi turun sampai 5%. Nah, itu ada resikonya. Nah, jadi kalau lu pakai USDT ya otomatis untuk si launch pool ini jadi resikonya ya zero begitu. Nah, ini tuh akan mulai staking dalam waktu 2 jam lagi. Nah, otomatis saat sudah di-upload ini akan sudah lebih dekat ya atau jangan-jangan waktu di-upload udah bisa staking. Jadi buat lo yang tertarik untuk bisa mendapatkan Node token instead of beli, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan launch pool karena launch poolnya pun bisa pakai USDT. Begitu. Ini yang gue suka dari Bybit ya. Beberapa exchanger lain ya cenderung menggunakan token mereka gitu loh, token utility mereka gitu. Nah di sini enggak, lu bisa pakai USDT bahkan bisa pakai TON juga. Jadi very 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 flexible ya. Nah sekali lagi ini tuh sebentar lagi akan dimulai staking periodnya. Dan buat lo yang pengen ya bisa langsung aja hajar ya. Dan di sini ada 3 jenis seperti yang gue bilang. Akan ada Node pool, TON pool, dan USDT pool. Buat lo yang punya TON juga bisa pertimbangkan untuk lu deposit TON lu di Bybit dan dapatkan staking rewards juga begini ya. Nah jadi lu kalau pakai TON pool di sini total rewardsnya 385.000 Node ya. Untuk Node pool 256.000 dan paling tinggi USDT pool. Jadi ini keren ya, udah resikonya paling kecil tapi total rewardsnya paling gede ya. Walaupun ya otomatis di sini si minimum staking dan maximum stakingnya ya
lebih dibatasi dibandingin si TON. Kalau si TON kan sekarang harganya satunya itu di berapa nih? Di $6 ya, otomatis jadi secara pendapatnya bisa lebih gede begitu ya. Tapi ya gue balikin lagi, lu mau yang mana tergantung situasinya. Kalau lu sudah punya TON ya bisa hajar pakai TON. Kalau lu punya USDT ya pakai USDT. Gue balikin ke lu. Tapi kalau punya dua-duanya ya hajar aja sekalian juga. Jadi semuanya extra profit gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Buat lo yang tertarik dan belum punya akun di Bybit, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Itu optional, tidak ada pemaksaan ya. Lo mau pakai nggak pakai link referral kita juga lo tetap bisa mengakses semua konten kita karena tidak ada yang berbayar di kita. Tapi kalau lo mau ingin mendukung lebih ya, TCI bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi Economic Calendar hari ini akan keluar beberapa data penting. Jadi buat lo yang punya posisi future, sudah dekat-dekat ke initial jobless claim, ke Fed Manufacturing Index, atau alternatively sudah dekat-dekat ke jam buka di US nih ya. Bukan buka puasa ya, buka market ya. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk tutup dulu posisinya just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rule jangan sampai lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.